untuk menjadikan mereka bintang tamu di acara itu. Kalau pemilihan sejujurnya kalau Elo karena kita satu manajemen sama saya juga untuk Elo, dan fenomenanya kan juga sekarang Elo juga Nah ini Pak Edo nih, selalu ngasih ide nih, jadi nambah kerjaan baru nih biasanya. Terima kasih idenya. Silakan, apakah akan dibikin dokumenterinya? Nah, ini kan tadinya nggak ada idenya nih, jadi ke ide Anda, kerjaan baru lagi aja. Bapak terima kasih masukan idenya. Tapi sebenarnya masukan dari Bapak kami terima dengan baik banget. Secara planning sebetulnya untuk dokumentasi itu sudah ada kita planning. Nah tapi tadi dari Bapak kan bilang kalau misalnya ada kayak special dokumenterinya ya, 20 dekade ini ya. Menarik sekali ya untuk kita pikirin. Dan juga untuk kami sebagai kolaborator dan juga penyelenggara, kayaknya ini worth the shot untuk kita ngelakuin hal ini. Jadi sangat possible banget Pak. Sekali lagi thank you banget atas masukannya untuk membuat planning ini lebih baik. Fredo, I love you. Kalau urusan royalti ntar aja ya. Itu nanti terpisah ya Pak. Terpisah ya. Ya, ada lagi tadi Mas Matias nih kalau nggak salah nih namanya. Oh iya nih benar. Diri dong. Tuh, asik. Ya. Selamat siang. Saya Matias dari kapanlagi.com. Pertanyaannya, tadi saya baca di press release kan ada apa? Kolaborator juga ya, ada Elo, ada Mbak Sarah kalau nggak salah. Itu sebenarnya pemilihannya seperti apa? Kenapa ada Elo, ada Mbak Sarah gitu? Terus ini kan perjalanan 20 tahun itu panjang gitu. Tadi apa? Berlika-liku gitu tadi juga. Seperti kita tahu nih, ini lagi pada nunggu pertanyaan ini nih teman-teman. Iya. Macam poinnya itu. Nah, lebih ke karena kan dia nggak bisa dipungkiri juga karena 20 tahun perjalanan ada sosok-sosok dari mantan personil yang sudah tidak ada di kotak itu. Apakah ada apa ya sowan atau rencana untuk mengajak mereka naik ke panggung ya? Saya pikir sebagai bentuk kedewasaan kotak menyikapi semua permasalahan yang kemarin gitu. Nah, yang terakhir ke Mas Aldi mungkin. Tadi Mas Aldi bilang kayaknya nggak ada tantangan gitu ketika memanage 3 orang ini gitu dengan isi kepala yang berbeda gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mas? Apa mungkin ya keputusan Mas Sela untuk sering nyambel di Jogja dari Jakarta itu juga jadi sebuah tantangan tersendiri gitu di dalam manajemen gitu karena kan perbedaan tempat seperti itu. Terima kasih. Iya, ngomong-ngomong kolaborator, selamat datang buat Mbak Sarah Wijayanto ya. Mana ya? Wah iya ini dia. Kegedean sayanya. Ditutupin kegedean Pak. Iya, maaf ditutupin dari tadi. Iya, salah satu kolaboratornya sudah ada. Ya, silakan dijawab perihal kolaborator ya. Untuk kolaborator tentu banyak hal yang dipertimbangkan dan juga mungkin kemudahan-kemudahan juga mendapatkan kolaborator juga jadi salah satu poin untuk menjadikan mereka bintang tamu di acara itu. Kalau pemilihan sejujurnya kalau Elo karena kita satu manajemen sama saya juga untuk Elo, dan fenomenanya kan juga sekarang Elo juga lagi naik ya secara personal, vokalis cowok rock gitu ya. Jadi menurut kita sangat cocok untuk kita collab dengan Kotak. Secara musik mungkin masih ngeblend sama Kotak gitu ya. Kalau sisanya ada Mbak Sarah juga karena faktor pertemanan kita juga sama Mbak Sarah, anak-anak Kotak dengan Mbak Sarah yang demikian baik. Terus Mbak Sarah juga berapa kali bikin acara support kita juga gitu. Jadi memang banyak hal baik yang kita temukan di sini gitu. Jadi tujuan utamanya bahwasannya membawa kebaikan dan juga kolaborasi yang tercipta juga dimudahkan sih sebenarnya, lebih ke situ ya.
Terus tadi apa lagi ya? Ada Aku bantu, aku Ada tambahin Yaku. nih. Ya, Tante mungkin nambahin dari Jadi, yang lain. Yang berkolaborasi ini bukan hanya dari segi musik sebenarnya. Ya. Nanti kita akan ada berkolaborasi dengan Mas Aji Santoso Putro sebagai healer. Jadi nanti kita akan bikin, ini spill lagi, kita akan bikin suasana healing bersama di dalam Hall Basket Senayan dengan Mas Aji Santoso Putro dengan lagu Kotak. Kita ada lagu, judul lagunya adalah It's Okay Not To Be Okay. Di situ kita ngambil momen untuk healing bareng-bareng sama Mas Aji Santoso Putro. Terus juga, nah kebetulan ada sesuatu yang, jadi kita sudah ngasih list nih beberapa nama. Salah satunya ada Salma Salsabil kemarin waktu pas di awal-awal tuh, karena kan dia pernah kita kolaborasi waktu pas dia masih kecil. Nah, terus kepikiran kayaknya seru ya ngajakin si Salma untuk nyanyi gitu. Saya udah DM-an, WhatsAppan dan segala macam. Ternyata memang bentrok dengan jadwalnya dia yang memang sedang ada manggung gitu. Jadi ya, padahal dia excited banget untuk bisa mau dong ikut di anniversary Kotak, tapi ya nggak apa-apa. Dan tiba-tiba kemarin mainlah di salah satu festival, horror festival. Kotak lagi nyanyi, ada seorang sosok wanita cantik di depan. Aku mau dong, aku mau jadi nyanyi nanti di acara anniversary Kotak. Jadi billingnya tuh di atas panggung sama Mbak Sarah Wijayanto. Terima kasih banyak ya Mbak Sarah ya. Nggak cek harga lagi ya? Enggak ada. Ini temennya soal Mungkin bukan saya yang Iya, ngecek manajernya. Gitu, jadi ada Mbak Sarah Wijayanto yang mau bantuin banget, makasih banyak Mbak. Terus yang kemarin juga Yako. Jadi ada satu momen kemarin saya ketemu sama beliau dan kedekatan Mbak Yako dengan Cua juga lumayan dekat. Jadi ada satu lagu Kotak judulnya Sabda Netizen yang kita kolaborasi dengan Ras Muhammad. Tapi karena memang kita pengen mencoba sesuatu yang berbeda, akhirnya kita coba deh kita kolaborasi sama yang lain dan sentuhan perempuan. Jadi ya akhirnya Mbak Yako mau terlibat untuk bisa kolaborasi di lagu Sabda Netizen yang nanti kami akan bawakan. Ih, bahaya. Dan ada yang menarik. Apa nih? Jadi kita akan berkolaborasi dengan anaknya Bang Pai. Pai BIP. Ya, itu jadi ada satu momen waktu pas kemarin saya sempat mampir ke rumahnya Bang Pai, saya melihat anaknya Bang Pai udah jago banget main gitarnya, terus kepikiran kalau Bang Pai sudah pernah kami kolaborasi di acara ulang tahun Kotak sebelumnya, tapi rasanya kalau regenerasinya Bang Pai akan tampak lebih menarik menurut kami gitu. Betul Jadi sekali. ya udah kita ajak Sean untuk bisa bergabung di konser 2 dekade Kotak nanti. Ih, cakep banget konsepnya ini. Dan spillnya udah banyak bener. Banyak ya, jadinya. hampir semua spill ya. Astagfirullahaladzim. Ya maafin ya, biar banyak yang nonton. Jadi penasaran. Iya, iya. Tadi ada pertanyaan ketiga ya, atau kedua ya, itu mengenai teman-teman yang pernah terlibat di Kotak gitu. Apakah ikut sowan bentuk dari kedewasaan dari Kotak? Sebenarnya kalau kita mau ngomong kenapa, apakah ada kolaborasi dengan mantan ya? Bukan mantan. Bagian dari sejarah Kotak gitu ya. Jadi dari kebetulan kita udah beberapa kali bikin konser ulang tahun gitu ya. Memang akhirnya yang kita pilih untuk kita abadikan menjadi momen ulang tahun memang angka bagus ya kan, secara momentum gitu. Jadi pernah ulang tahun ke-8, 9, 10, 1 dekade waktu itu, dan sekarang baru bikin lagi di 20. Jadi kalau kita mengulang konsep yang udah pernah ada, jadi untuk bagian dari sejarah Kotak itu sudah pernah kita buat di konser 1 dekade waktu itu. Waktu itu kalau tidak salah di live di SCTV, dibuatkan oleh SCTV, kita bikin konser 1 dekade dan itu sudah ada di situ semua gitu. Part kita bikin kreatif atau gimmick dari sejarah Kotak yang lama gitu. Jadi menurut kita di 2 dekade ini kita mau mencari satu yang baru lagi, yang menarik lagi dan relate sama yang keadaan sekarang. Lebih situ sih sebenarnya. Jadi pengennya nggak mau ada pengulangan seperti itu Mas. Jadi kalau dibilang pendewasaan, alhamdulillah terakhir juga kita udah istilahnya ngobrol dengan beberapa juga, insya Allah aman sih, nggak ada masalah. Dan intinya kami terbuka sebenarnya kalau misalkan memang siapapun yang mau datang, mau ikut nonton atau ikut bagian dari konser di 2 dekade itu ya monggo silakan kalau misalkan mau datang. Iya, iya. Karena tiketnya masih tersedia kalau nggak salah ya. Gitu kan ya? Cek yang ngomong. Oh iya. Iya, kejawab. Oh, Oh ya, tantangan, betul. Oh, tantangan. Sebenarnya setelah berapa tahun yang lalu saya memutuskan, 8 tahun yang lalu saya memutuskan untuk pindah ke Jogja, itu kita sempat diskusi dulu. Kita berempat diskusi,
baik buruknya atau kendala atau apa yang akan terjadi dengan seperti ini gitu. Yang pasti kita semua sudah agree kalau memang ini keputusan bersama. Sama halnya waktu itu pada saat Tantri memutuskan berhijab pun kita diskusi gitu. Jadi apapun yang keluar, apapun yang terjadi kita diskusikan dulu. Dan kalau dibilang proses saya tinggal di sana pun akhirnya ya memang kita jadi ngerubah riders. Bahwasanya ada 1 tiket dari Jogja. Gitu ya. Mungkin Gitu. aku tambahin ya, waktu itu kan juga sempat kita ada masa-masa di mana kebanyakan orang akan berpikir kalau personil perempuan pasti nanti akan ada masanya dia hamil, Ya. nanti break apa segala macam. Tapi alhamdulillah kita karena balik lagi tujuan kita bareng-bareng di sini ngeband untuk keluarga, kita rembukan masing-masing. Bahkan sampai janjian, lu kapan hamilnya? Kalau teman-teman semuanya ngelihat tuh runtutan anak-anak kita tuh Sama, deketan. satu angkatan Jadi semua. beda 4 bulan, beda 2 bulan, jadi sebisa mungkin di tahun yang sama. Jadi memang kita Cutinya bareng berarti. jadi memang kita tuh sebisa mungkin ya tadi saya bilang sampai alhamdulillah sampai 2 dekade ini tuh usianya kotak kita melewati banyak fase dan komunikasi itu adalah hal yang paling penting. Jangan sampai nanti sesuatu hal yang jadi kita tahan akan jadi bom waktu gitu. Jadi kalau sekarang ada apapun itu pasti kita omongin. Dan Mas Aldi pun alhamdulillah bisa dibilang menjadi bagian dari personil kita juga keempat karena memang beliau yang bisa menaungi kepala-kepala kita bertiga dan dengan segala macam problematika kita bertiga gitu. Thank you Mas Aldi sarangnya. Ribet juga sih sebenarnya. Ribet juga sebenarnya. Cuman kan ya, daripada lama ya ntar ya. Ribet. Jadi kalau ada lanjutan silakan ya. Gitu. Oke, sebelum ke teman media, saya juga mau menanyakan langsung nih mumpung ada kolaboratornya ya. Iya, Mbak Sarah nih. Gimana bisa terbesit tiba-tiba terlontar ingin berkolaborasi langsung aja sini deh. Biar dapat ini nih spotlight juga nih. Iya, mantap. Menyiapkan waktunya untuk datang loh, aku aja kaget. Surprise ini. Wah, boleh. Nah, Sela duduk aja Sela. Silakan. Enggak, saya nominated cek sebagai MC ya. Silakan Mbak dijawab. Pertanyaannya apa dulu? ya gimana itu? Gimana tadi? Ya bisa terlontar secara tiba-tiba mau menjadi kolaborator di konser 2 dekade kotak ini. Iya, waktu itu awalnya tahun kapan ya? 2 tahun yang lalu ya. Iya, Aku pernah diajak nyanyi juga sama Kotak gitu. Terus kemarin pas nonton tuh aku kayak bengong kayak aku pengen deh nyanyi sama mereka gitu. Oh. Terus pas lagi ngomong-ngomong gitu aku kayak udah aku mau. Pas banget Tantri ngomongin soal konser 2 dekade ini gitu. Ruang promo ya gitu. Iya, terus aku langsung kayak mau. Terus kayak mereka ternyata juga menerima aja. Akhirnya ya udah jadi di sini lah gitu. Oke. Alhamdulillah nanti konser ini ditonton oleh 2 dunia ya. Oh iya. Gimana ya? 2 alam. Enggak ya? 2 alam. Jangan. Alam yang satu katanya udah sold out ya. Iya kan? Gitu. Iya nanti ada satu gimmick rukiah masal. Iya. Bisa. Baik, terima kasih informasinya Mbak Sarah. Oke, tadi masih ada yang ingin bertanya juga? Sudah dijawab? Sudah terjawab juga? Waduh, diambil semua nih. Ada lagi terakhir? Cukup ya? Cukup? Oh iya, masih ada. Ya, selamat siang. Kotak, saya Ari dari Warta Kota. Mas Ari maaf sebentar. Siap. Nah, Maaf ya Enggak apa-apa. Saya kan menemani MC ya. Saya di atas maaf ya. Enggak apa-apa. Malah yang dapat ganjelan. ini mungkin lebih ke mengkurasi lagu-lagu yang akan dimainkan sama band Kotak itu lebih ke lagu-lagu yang seperti apa gitu nanti yang akan dimainkan saat konser dan yang membedakan dalam event-event reguler dari Kotak gitu mungkin bocorannya apa aja sih. Karena kan pasti banyak lagu yang sama tuh setiap panggungannya Kotak di selain konser gitu kan, sementara yang konser mungkin lebih memainkan di album keberapa atau seperti apa gitu untuk kurasinya susah nggak sih? Makasih. Aku. Oh, Pak aku ya. Ingat ini bocoran jangan kayak aku ya, jangan semua digamblangin. Tentunya aku pengen membuat suatu aransemen supaya penonton dimanjakan oleh pendengaran,
lalu disinergikan dengan visual, lalu disinergikan dengan lighting. Itu gimana caranya saya membuat sebuah aransemen yang notabene Kotak belum pernah bawain seperti itu. Jadi aku pengen explore di 20 tahun ini. Jadi ada beberapa lagu yang nggak pernah kita bawain di situ. Aransemen yang belum kita explore di situ. Jadi menurut aku kayaknya di segmen 1 kita ngos-ngosan tuh. Oh ya udah. Udah Mas, Oh, nggak ada boleh. segmen. Ya. Bocor semua nih. Kira-kira 20 tahun lah, Mas. Kalau jumlah boleh? Boleh. Boleh, sekitar 24. 24. Jadi Wow. kita siap fisik ya, terutama vokalis. Iya benar juga sih. Oke, saya mau menanyakan soal positioning tiket nih. Gimana antusiasme teman-teman untuk menyaksikan Kotak nanti 2 dekade? Terus sama dengar-dengar katanya kalau beli online ada spesial treatmentnya juga ya? Ada Mas Ane. Ada. Wah, saya balas yang itu dulu ya, Oke. masalah tiket ya. Ya. Jadi kalau tiket itu kita sampai detik ini kita sudah 70% penjualan. Terjual. Dari VIP-nya sudah sold out. Tapi kita masih butuh bantuan dari publik dan kerabat Kotak buat membeli tribun dan festival. Oh. Karena masih ada sisa sih. Iya. Walaupun nggak banyak ya tapi ya. Jadi kita mohon bantuannya. Ya, Kita fullin ke 100% kali ya. enak. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan bisa terjual habis. Amin. Seperti yang dijual sama Mbak Sarah ya. Udah. Alam yang satu udah soal kan tadi. Iya kan? Kita menyusul. Iya. Masih ada yang ingin bertanya? Cukup ya? Oke, baiklah kalau gitu teman-teman. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan baiknya, hebatnya. Tapi sebelumnya ini saya mau melakukan undian ya buat teman-teman yang sudah